Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfi Hurul Umam dengan NIM 24080360019 dari kelas Kimia 3A. Dalam kehidupan kita, menyaksikan banyak sekali fenomena di sekitar kita, mulai dari pendidikan, alam semesta, tumbuhan, hewan, lingkungan, hingga kimia dan matematika. Semua fenomena itu bukan sekedar kejadian biasa, tetapi juga mengandung hikmah yang dapat dituntun melalui ajaran Rasulullah SAW. Nah, dalam video ini kita akan mempelajari 8 hadis yang berkaitan dengan berbagai fenomena tersebut. Yang pertama yaitu fenomena tentang pendidikan. Hadisnya yang berbunyi talabu al-ilmi faridah ala kulli muslim, yang artinya menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Nah, hadis ini itu menjadi dasar bahwa pendidikan adalah kebutuhan utama manusia. Belajar tidak hanya terbatas pada usia sekolah, tetapi berlangsung sepanjang hayat. Ilmu membantu seseorang memahami agama, menguasai teknologi, dan berkontribusi dalam kehidupan sosial. Rasulullah juga menegaskan bahwa siapapun, laki-laki maupun perempuan, memiliki kewajiban moral untuk terus belajar. Dalam status hadisnya, yaitu hadisnya hasan ya teman-teman. Untuk nilainya itu yang terkandung dalam hadis ini: semangat belajar tanpa batas, tanggung jawab pribadi dalam menuntut ilmu, disiplin dan ketekunan, dan mengembangkan diri untuk kemaslahatan umat. Hadis yang kedua yaitu tentang fenomena alam. Hadisnya yang berbunyi inna fi khalqi al-samawati wal ardi wa ikhtilafil al-laili wan nahari la ayatin li ulil albab, yang artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Nah, untuk penjelasannya yaitu hadis ini mengajak manusia berpikir dan meneliti fenomena astronomi seperti pergerakan bumi, rotasi, revolusi, serta keteraturan kosmik. Setiap fenomena alam, hujan, angin, cahaya, dan atau gravitasi adalah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mengamati alam, manusia terdorong untuk mengembangkan ilmu fisika, biologi, hingga teknologi modern seperti satelit dan cuaca. Nah, untuk status hadisnya sendiri yaitu hadisnya sahih. Nilai yang terkandung dalam hadis ini yaitu kecintaan pada penelitian sains, kesadaran bahwa alam adalah ayat Tuhan, dan rasa syukur melalui pengamatan alam, serta dapat mendorong untuk memikirkan secara kritis. Selanjutnya yaitu fenomena kimia, yang hadisnya berbunyi kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram, yang artinya setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap khamr itu haram. Dalam kajian kimia, pastinya setiap zat yang memabukkan biasanya mengandung alkohol berupa etanol, metanol, dan seterusnya dari hasil fermentasi. Hadis ini mengajarkan kita untuk tidak mengonsumsi bahan kimia berbahaya yang memengaruhi kesadaran dan fungsi tubuh kita. Relevansi hadis ini semakin kuat saat kita memahami bahaya alkohol terhadap hati, sistem saraf, dan kesehatan mental. Untuk status hadisnya yaitu sahih ya teman-teman. Yang lainnya yaitu kita dapat menumbuhkan kesadaran tentang kimia modern, menjaga kesehatan tubuh kita, dan menghindari zat adiktif yang terkandung dalam khamr tersebut. Selanjutnya yaitu fenomena terhadap lingkungan. Hadis ini berbunyi la dororo wa la diror, yang artinya tidak boleh membuat bahaya dan tidak boleh saling membahayakan. Hadis ini itu menjadi dasar penting dalam perlindungan lingkungan. Tindakan merusak alam seperti membuang sampah sembarangan, mencemari sungai, atau menebang pohon secara berlebihan termasuk dalam kategori menimbulkan bahaya karena dapat menyebabkan banjir, pemanasan global, dan seterusnya. Islam juga mengajarkan manusia untuk menjadi penjaga bumi, bukan perusaknya.
Nah, untuk status hadisnya sendiri yaitu hadis hasan. Untuk nilai yang terkandung dalam hadis ini yaitu menumbuhkan kesadaran akan ekologi atau terhadap hutan, menumbuhkan kesadaran terhadap pencegahan pencemaran, dan dapat bertanggung jawab sosial agar tidak merusak lingkungan. Hadis yang selanjutnya yaitu fenomena tentang hewan. Hadis ini berbunyi fi kullu qabidin rathobah ajr, yang artinya pada setiap makhluk bernyawa terdapat pahala bagi yang berbuat baik kepadanya. Hadis ini mengajarkan bahwa memperlakukan hewan dengan baik adalah perbuatan mulia. Memberi makan kucing yang kelaparan, merawat hewan yang terluka, atau tidak menyiksa makhluk hidup adalah ajaran utama dalam Islam. Bahkan hewan terkecil pun seperti burung, semut memiliki hak hidup dan hak untuk diperlakukan dengan penuh kasih sayang. Untuk status hadisnya sendiri yaitu sahih ya. Nilai-nilai yang terkandung yaitu kita dapat memberikan kasih sayang terhadap makhluk hidup, menumbuhkan rasa empati, dan dapat menumbuhkan etika terhadap perlindungan hewan dan kepedulian pada ekosistem hewan agar hewan tersebut bisa tumbuh dengan baik. Selanjutnya yaitu fenomena matematika. Hadisnya berbunyi wazinu bil qisti la mustaqim, yang artinya timbanglah dengan timbangan yang benar. Konsep matematika seperti presisi, akurasi, skala, dan kejujuran pengukuran tersirat kuat dalam hadis ini. Rasulullah juga mengajarkan manusia untuk melakukan perhitungan dengan jujur, terutama dalam perdagangan. Kejujuran matematis akan membangun kepercayaan dalam masyarakat dan dapat mudah dipercaya di kalangan masyarakat, tetangga, dan seterusnya. Untuk status hadisnya sendiri yaitu hasan. Nilai yang terkandung yaitu kita dapat menumbuhkan kejujuran dalam transaksi, kita dapat mengetahui tentang presisi matematika, dan kita dapat menumbuhkan ketelitian yang kuat dalam perhitungan ini. Selanjutnya yaitu fenomena tentang tumbuhan. Hadisnya berbunyi onggamat al-as'ah wa fiyadin ahadikum fasilah falyakrisha, yang artinya jika hari kiamat terjadi sementara di tangan salah seorang dari kalian ada bibit tanaman, maka tanamlah. Nah, di sini itu menunjukkan betapa besarnya nilai penghijauan dalam Islam. Bahkan pada detik-detik terakhir pun kehidupan dunia, menanam tetap bernilai amal. Ini adalah simbol sikap optimisme kita, kerja keras, dan kontribusi nyata untuk bumi. Untuk status hadisnya sendiri yaitu hadis hasan ya teman-teman. Nilainya yaitu kita dapat menumbuhkan rasa peduli terhadap lingkungan, kita dapat menambahkan produktivitas kita, dan kita dapat menyumbangkan kontribusi nyata bagi bumi. Selanjutnya yaitu fenomena tentang sosial kemanusiaan. Hadis ini berbunyi al-mu'minu lil mu'mini kalbunyan yashudu ba'duhu ba'dan, yang artinya seorang mukmin bagi mukmin lainnya seperti bangunan yang saling menguatkan. Hadis ini diibaratkan seperti fondasi ukhwah, sebuah bangunan kuat karena setiap bagiannya saling mendukung atau saling melengkapi. Begitu pula masyarakat saling membantu, bekerja sama, peduli sesama, dan menguatkan dalam kebaikan, seperti kita dalam membantu saudara-saudara kita yang terdampak banjir dan lainnya. Nah, satu hadis ini yaitu sahih ya teman-teman. Untuk nilainya kita dapat menguatkan rasa solidaritas kita, kepedulian untuk sesama, dan meningkatkan rasa persatuan di kalangan masyarakat. Nah, dari ke-8 hadis ini kita belajar bahwa Islam bukan hanya mengatur ibadah, tetapi juga memandu manusia memahami fenomena dunia seperti pendidikan, alam, tumbuhan, hewan, lingkungan, matematika, kimia,
hingga kehidupan sosial. Semoga video ini menambah wawasan, memperkuat iman kita, dan mengajak kita untuk lebih bijaksana dalam menjalani hidup. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.